Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Latifah membuka pintu mobil, namun sebelum benar-benar keluar dari mobil Raga, Latifah sempat menoleh ke belakang menatap Abi yang tertidur pulas di jok belakang. Raga tersenyum, nanti kapan-kapan main lagi sama Abi ya. Latifah melirik Raga dengan tatapan jengkel. Modus lo, mau PDKT bawa-bawa Abi. Raga terbahak mendengar ucapan Latifah. Memang ya, Latifah satu-satunya perempuan yang pernah Raga sukai dengan karakter yang unik. Perempuan itu lebih suka to the point daripada harus basa-basi. Gak mau masuk dulu? Tanya Latifah kepada Raga. Pemuda itu sempat melirik jam di pergelangan tangannya. Udah malam, kapan-kapan aja lagi deh ya. Latifah mengangguk, lalu setelahnya ia langsung keluar dari mobil Raga. Pemuda itu tersenyum sambil melambaikan tangannya, menandakan dia akan segera pergi meninggalkan rumah perempuan itu. Latifah membuka pagar dan langsung dikejutkan dengan sosok pria tinggi yang sedang duduk di balkon rumahnya. Gue kira Gundurwo dari mana kan nyasar di sini, nggak taunya om-om gabut yang selalu galau karena nggak punya pacar. Kinan mencibir saat perempuan itu terus meledeknya. Om-om gabut tuh kan galau. Dari mana lo jam segini baru pulang? Latifah tertawa melihat ekspresi Kinan yang datar dan dingin. Gue kayak punya sugar daddy terus diomelin karena pulang telat dah. Kinan memukul kepala Latifah dengan buku tebal yang sedang dia baca. Masih kecil udah ngomongin sugar daddy, gak cocok. Latifah mencibir. Ia membuka sepatunya dan meletakkannya di rak sepatu. Gue mau nanya deh sama lo. Kinan yang semula sedang memetik senar gitarnya secara asal pun menoleh menatap Latifah. Pemuda itu berhenti sejenak memainkan gitarnya. Apaan? Jangan tanya kuliah kedokteran susah apa enggak ya, gue enggak akan jawab. Di segitu frustasinya lo waktu kuliah sampai enggak mau diungkit lagi. Latifah tertawa tipis melihat reaksi Kinan. Lo pernah enggak sih tertarik buat tahu kehidupan seseorang? Dahi Kinan berkerut. Pasalnya Latifah adalah sosok yang paling jarang untuk membicarakan hal semacam ini. Walaupun dia sering banget banggain Aldo kemana-mana, tapi level ketertarikan Latifah ke Aldo masih tahap wajar. Tidak sampai kepo dan ingin mengetahui kehidupan cowok itu. Namun saat bersama Raga, Latifah seperti tertarik untuk mengetahui kehidupan Raga selama ini. Belum lagi Abi yang semakin membuatnya penasaran. Ingin bertanya lebih jauh, tapi takutnya Raga malah mengartikannya dengan berbeda. Itu sebabnya dia mengurungkan diri untuk mempertanyakan semua yang ada di benaknya. Kenapa? Lo udah mulai tertarik sama hidupnya Aldo? Latifah menghembuskan nafasnya pelan. Ia menggeleng. Bukan Aldo. Terus? Ada kakak kelas, gak perlu tahu lah namanya. Kinan menganggukkan kepalanya. Apa yang bikin lo tertarik sama kehidupan dia? Latifah menekuk kedua lututnya, membuat dagunya bertumpu di atas lutut. Dia udah punya anak. Mata Kinan melotot. Yang benar. Dia bilang sih itu kesalahan dia sama ceweknya, tapi entah kenapa gue kayak masih gak yakin gitu kalau anak itu ada karena cuma kesalahan mereka. Kinan tersenyum tipis. Cowok itu mengusap puncak kepala Latifah dengan penuh kasih. Kalau dia membatasi diri buat cerita, itu artinya lo cuma cukup buat pahamin posisinya, bukan malah sibuk nyari cerita kehidupan dia lebih dalam. Latifah menatap Kinan dengan alisnya yang bertaut. Maksudnya? Kadang gak semua orang yang cerita sama lo pengen lo bantu buat nyelesain masalahnya. Ada orang yang curhat sama lo karena dia pengen lo paham sama posisinya. Jadi kalau semisal dia lagi dalam kondisi yang gak bisa dia jelaskan, lo udah paham dan gak perlu tanya lagi dia kenapa.
Tapi ada juga yang memang menganggap lo itu spesial di hatinya dan mengharuskan lo buat tahu semua kehidupannya. Karena khawatir kalau lo salah paham, bisa-bisa lo ngejauhin dia. Jadi setiap orang punya alasan sendiri kenapa dia memutuskan untuk cerita atau enggak kehidupannya. Kita cuma bisa mendengar apa yang dia keluhkan tanpa harus ikut campur tangan di hidupnya. Latifah menganggukkan kepalanya seolah paham dengan apa yang Kinan bicarakan. Ya walaupun dia nggak pintar-pintar amat, masih adalah yang bisa dia serap dari ucapan Kinan tadi. Jadi sebenarnya tujuan Raga menceritakan kisah hidupnya yang menurut dia kesalahan itu apa ya? Latifah mendesak kasar. Ya udahlah ya, gak urus, gue masuk dulu. Latifah sudah berdiri menenteng tasnya asal. Bunda sama ayah belum pulang, lo udah makan belum? Kalau belum cari makan dulu ayo, gak ada makanan soalnya. Latifah paham itu sebabnya Kinan menunggunya di depan rumah. Gue udah makan, lo masuk deh om, temenin gue nya di dalam aja. Iya nanti gue masuk, tapi ya sejak kapan lo manggil gue jadi om? Latifah terkekeh mendengar Kinan protes dengan panggilannya. Gak apa-apa om, biar spesial. Latifah memberikan kecupan bibir dari jauh untuk Kinan. Setelahnya perempuan itu lari ngibrit ke dalam. Kinan menggelengkan kepalanya heran dengan kelakuan Latifah dan Aurora yang sama. Tapi bedanya jika sama Aurora dulu, Kinan tak pernah berusaha masuk ke dalam hidup perempuan itu. Namun saat bersama Latifah, Kinan pernah hilaf memikirkan bahwa dia akan menikahi gadis itu. Gue udah gila emang bisa-bisanya terjebak sama adik kakak begini. Gue gak nyangka lo dengan gak tahu malunya nyeritain Nabi ke Latifah, mau caper. Raga melirik seseorang yang berdiri di sampingnya. Bara tersenyum licik melihat Raga yang dengan entengnya berjalan dia melewatinya. Raga berusaha tidak menanggapi apapun yang Bara katakan. Ia tak ingin emosinya naik hanya karena ucapan Bara yang berhasil mengimpornya. Segitu sukanya lo sama Latifah. Lupa kalau lo udah punya metana. Raga berdeham pelan. Urus aja hidup lo sendiri, gak usah repot ngurusin hidup orang, paham? Kalau gue gak bisa dapetin perempuan yang gue sayang, lo juga gak akan pernah bisa gak? Tangan Raga mengepal keras, rasanya ia ingin sekali menghantam Bara sampai cowok itu lenyap tak berdaya. Lo udah bikin gue kehilangan orang yang gue sayang. Raga mendekati Bara, mendekati wajah Bara yang diselimuti amarah. Gue gak pernah ngerebut apa yang jadi milik lo. Tapi lo yang pengecut melepas sesuatu yang berharga cuma karena ego lo. Harusnya lo malu dan bisa memperbaiki diri, bukan malah keluar-keluar kesana kemari buat balas dendam yang gak jelas. Satu hantaman berhasil mendarat di sudut bibir Raga. Cowok itu bahkan sampai tersungkur karena pukulan Bara yang mendadak. Tutup mulut lo. Raga menyeka sudut bibirnya yang mengeluarkan cairan merah kental. Ia tersenyum miring. Bagus sih karena lo ngelepas metana. Gue jadi punya barang berharga sekarang. Asal lo tahu dari awal metana itu milik gue dan gue gak akan segan-segan ngancurin hidup lo karena lo berani ngusik milik gue. Bara mencekam kerah baju Raga dengan erat sampai membuat urat-urat cowok itu terlihat karena kulit putihnya. Saat Raga hendak membalas, suara tangis Abi menggema. Buru-buru dia masuk ke dalam mobil untuk menggendong anaknya itu. Terusin aja apa yang lo mau. Bawa dendam lo sampai lo mati sekalian. Dengan kayak gitu setidaknya lo bisa sadar kalau lo baru saja ngancurin harapan seseorang. Raga membenturkan bahunya dengan bahu Bara, membuat cowok itu menatapnya dengan garang. Tunggu tanggal mainnya, gue akan ngerebut semua yang pernah lo rebut dari gue. Bersambung, thank you for watching.